Mustahil ada kitab yang bisa memenuhi syarat kriteria kitab suci Kristen. Mustahil ada kitab lain yang bisa memenuhi syarat kitab sucinya orang Kristen. Kriteria sebuah kitab suci Kristen mustahil bisa dipenuhi oleh kitab lain manapun. Bapak Ibu Saudara, banyak orang salah menyikapi ya. Kita tahu ya, mukalaf itu paling demen baca Alkitab. Ini bukti bahwa dia ragu-ragu dengan kitabnya sendiri. Hayo, para mukalaf yang sukanya ngobok-obok Alkitab, terlepas tujuanmu pengen menjelek-jelekan cari kesalahan Alkitab, saya kasih tahu itu bukti bahwa kamu ragu-ragu terhadap kitabmu sendiri. Kalau kamu yakin kitabmu, maka yang kamu baca itu kitabmu sendiri, bukan Alkitab. Alkitab ini menarik bagi para mukalaf karena Alkitab ini satu-satunya kitab suci di jagat raya. Kriteria kitab suci Alkitab ini tidak bisa dipenuhi oleh kitab lain. Cara HTD menjawabnya seperti itu. Nggak usah jelek-jelekin kitab dia, cukup dijawab dengan Alkitab. Langsung jungkir balik dia. Ya, langsung kick balik. Berikut penjelasannya. 1. Firman dari Allah yang punya nama. Hayo. Sebuah kitab suci harus difirmankan dari Gusti Allah yang fix, yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Yaitu harus punya nama. Alkitab menjelaskan Allah yang tidak punya nama itu disebut Allah yang tidak dikenal. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 ya. Firman Allah ya, itu bukan sembarang Allah ya, tapi firman dari Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus, Allah yang punya nama. Ulangan 10 ayat 17. Kitab suci harus sumbernya dari Gusti Allah yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Ya, kitab suci PL diturunkan oleh Yesus langsung atau lewat malaikat, semuanya menulis tentang aku, Yesus Tuhan Allah. Lukas 24 ayat 44. Mustahil bisa dipenuhi persyaratan Allah harus punya nama. Ayo. Jadi buktikan dulu bahwa Gusti Allahmu punya nama. Tidak mungkin Allah yang tidak punya nama, Allah yang tidak real bisa menurunkan firman lalu menurunkan kitab suci. Tidak mungkin. Persyaratan Alkitab tidak mungkin bisa dipenuhi. Kedua, ditulis oleh nabi dan rasul. Nah ini dia Pak. Syarat sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Perjanjian lama ditulis oleh 26 nabi, perjanjian baru ditulis oleh 8 rasul, dan semua nabi dan rasul dipilih langsung oleh Yesus. Ini baru ciamik. Ya. Bagaimana dengan kitab yang lain? Pak, berantai Pak. Berantai, seperti firman berantai gitu. Dari yang ngakunya Gusti Allah. Gusti Allahnya sendiri nggak punya nama. Lalu turun kepada ngakunya malaikat. Lalu malaikat turun lagi ke entah siapa. Siapa turun lagi ke saudaranya, ke anaknya, keponakannya. Lalu yang nulis, ya keponakannya itu. Ya. Jadi kata berantai dong Pak. Iya pasti terdistorsi. Yes. Gusti Allahnya sendiri tidak punya nama. Ya, bagaimana bisa Gusti Allah yang tidak punya nama lalu menurunkan firman? Firmannya berantai. Ayo. Maka tidak pernah bisa dipenuhi persyaratan kitab sucinya orang Kristen. Kitab lain nggak ada yang bisa. Ketiga, ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Nah, jadi sebuah kitab suci diturunkan dari Gusti Allah melalui 3 cara. Ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Boro-boro Pak, lah Gusti Allahnya saja nggak jelas apakah roh atau tidak. Mana ada bisa dikuasai roh? Ayo. Ya, apalagi ilham, apalagi pewahyuan. Bagaimana bisa Gusti Allah mewahyukan? Lah Gusti Allahnya saja nggak jelas. Namanya saja tidak ada. Di Alkitab disebut Allah yang tidak dikenal. Ya. Yohanes 4 ayat 22. Hosea 4 ayat 6.
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi nama Gusti Allah itu penting untuk menunjukkan bahwa itu Allah yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Tidak pernah ada yang bisa memenuhi persyaratan kitab sucinya orang Kristen. Ditulis berdasar ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ya, gimana bisa Pak dikuasai roh? Lah Gusti Allahnya aja nggak jelas, roh atau tidak. Betul apa betul? Begitu cara HTD, gitu. Cara pendeta HTD dengan ayat Alkitab membuat mereka yang hobinya ngobo-obo Alkitab jungkir balik dengan sendirinya. Nomor 5, dijaga oleh Allah dengan cara diangkat, dibawa naik ke surga, dimasukkan dalam tabut perjanjian Wahyu 11 ayat 19. Mustahil bisa dipenuhi oleh kitab manapun. Jadi very clear, tidak ada satupun kitab di jagat raya ini yang bisa memenuhi syarat sebuah kitab suci sebagaimana Alkitab, satu-satunya kitab suci. Itu sebabnya kelak di hadapan Yesus anak domba sebagai hakim adil hari kiamat, semua kitab dari 4.300 keyakinan di jagat raya cuman disebut kitab doang, tidak pakai suci. Wahyu 20 ayat 12. That it. Alkitab kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat, dikuasai roh. Kejadian sampai wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami, karena Yesus Allah abadi, tidak akan berlalu, meski langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap abadi selamanya. Jadi fix ya, tidak pernah ada kitab lain di luar sana yang bisa memenuhi kriteria kitab sucinya orang Kristen, yaitu Alkitab. Ya, yang paling mendasar adalah Gusti Allahnya harus fake dulu. Gusti Allah itu harus real, Bapak Ibu Saudara. Ya, real itu maksudnya tidak fiktif, tidak ilusi. Dicirikan dengan punya nama. Tidak mungkin Gusti Allah yang tidak punya nama kok bisa menurunkan firman. Ayo. Ya. Dari yang sangat mendasar ini tidak ada yang bisa, ya. Beda dengan Alkitab diturunkan oleh Gusti Allah yang punya nama Isa Al-Masih, ini baru ciamik ini. Cara saya kick balik seperti itu. Saya tidak perlu menjelek-jelekan kitab mereka, cukup dengan ayat Alkitab langsung nyungsep, apotek tutup. Maksudnya nggak ada obat. Saya ulang, kalau HTD kick balik itu caranya hanya pakai ayat-ayat Alkitab, membuat mereka nyungsep, nungging, apotek tutup. Maksudnya nggak ada obat. Ya, makanya bangun tidur yang dibaca Alkitab. Kamu ragu-ragu ya sama kitabmu sendiri ya? Baca kitabmu. Ya, bangun tidur yang dibaca Alkitab, pengen cari jelek-jelekin ayat Alkitab, kagak pernah bisa. Dikek balik ini sama HTD. HTD kek balik, bukan jelekin kitabmu, pakai ayat Alkitab, nungging sendiri. Anda sudah nungging, nyungsep. Apotek tutup, Pak. Apotek tutup, nggak ada obat.
Itu gunanya kita toleransi ya Bapak Ibu Saudara ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa yang memberi roh kamu hidup itu Yesus loh, waktu janinmu 8 minggu. Ya. Ya, dulu kamu diberi hidup oleh Yesus. Masa udah gede kamu menghujat-hujat Yesus? Kalau toh kamu tidak percaya Yesus, sudah imani keyakinanmu. Yang memberi yang menciptakan matahari itu Yesus loh. Matahari diberikan untuk semua orang, nggak peduli agamamu apa. Ketika istrimu hamil, Yesus memberi roh kehidupan. Sebab Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Ya, kita toleransi di dunia ini. Ya, matahari itu punyanya Yesus, punyanya orang Kristen loh. Ya, hidungmu satu toh, kamu tuh ciptaannya Yesus. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau hidungmu satu, matamu dua, kupingmu dua, kamu itu ciptaan Yesus. Masa kamu menghujat-hujat Sang Pencipta? Kami diciptakan oleh Allah kami. Namanya siapa Allahmu? Real apa tidak? Kalau Kristen jelas, Allahnya Yesus Kristus, real, the real God. Ya, seperti itu. Kita toleransi Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang ya memang dari bangun tidur sampai bangun tidur ngobok-obok Alkitab. Tujuannya mencari kejelekan Alkitab, nggak akan dapat. Lawan HTD, hitungan menit, nyungsep. Apa Pak? Nyungsep, ya HTD tidak pernah jelek-jelekin kitabmu, nggak pernah. Untuk membuat Anda nyungsep dan nungging pakai Alkitab. Cukup. Apotek tutup Pak, apotek tutup, nggak ada obat. Jadi toleransi itu yang benar. Wes imani keyakinanmu lah. Kamu punya kitab ya sudah imani sana. Ya, seperti itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kalau bangun tidur itu yang dibaca kitabmu dong. Bangun tidur yang dibaca Alkitab, namanya juga usaha Pak Dede. Namanya juga usaha, pengen jelek-jelekin Alkitab. Nah dibales sama HTD. Apa tadi Pak? Nungging, nyungsep, guling-guling, apotek tutup. Nggak ada obat. That's it. Kita toleransi saja ya bro. Haleluya. Amin.